Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tujuan dibuatnya video kali ini ialah untuk memenuhi kewajiban kami selaku peserta mata kuliah bioenergi. Adapun topik yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini ialah produksi bioetanol dari limbah pertanian dan domestik. Adapun yang akan membawakan materi tersebut ialah saya sendiri, Muhammad Rumiman Ismail Rashad. Berikutnya Saudara Iwanul Khair, Muhammad Syahrul Ramadan R, Muhammad Alif Wahab, dan Alif Muhammad Rifki. Adapun pokok bahasan dari presentasi kali ini ialah pendahuluan, berikutnya fuel properties, selanjutnya proses produksi bioetanol, selanjutnya penggolongan bioetanol berdasarkan biomasanya. Jadi, masyarakat secara global telah mengakui biofuel dalam bentuk bioetanol sebagai sumber atau penyedia energi yang aman, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Bioetanol merupakan salah satu dari sekian jenis biofuel yang paling mendominasi pada sektor transportasi, dengan jumlah produksi tahunan secara global meningkat dari 28,5 juta meter kubik pada tahun 2004 hingga 87,2 juta meter kubik pada tahun 2013. Menurut jurnal yang akan menjadikan referensi, proses produksi bioetanol digolongkan menjadi generasi pertama dan generasi kedua, di mana generasi pertama ialah bioetanol yang dihasilkan oleh biomasa yang mengandung gula atau amilum dari tebu, jagung, dan gandum. Dan generasi kedua atau tingkat lanjut merupakan perkembangan dari generasi pertama tersebut yang meliputi bioetanol dari biomasa berbagai limbah. Nah, dapat kita lihat pada tabel 8.1 produksi bahan bakar etanol secara global. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Wahab Adi Cahaya, D0211811515. Jadi saya di sini untuk melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, selanjutnya itu ada bioetanol dan sifatnya. Jadi bioetanol atau dengan nama senyawa kimia C2H5OH merupakan biofuel cair yang diproduksi dari berbagai bahan baku biomasa dan menggunakan berbagai teknologi, misalnya pirolisis. Nah, jadi bahan bakar ini bersifat renewable, bio-based, 35% oksigen, sehingga berpotensi mengurangi partikulat dan gas emisi NOx yang dihasilkan oleh compression ignition engine atau mesin busi, jadi yang banyak digunakan pada saat sekarang ini. Nah, kemudian bioetanol juga dapat dicampur dengan bensin pada mesin bensin karena nilai oktan yang rendah atau dengan nilai 108 dan nilai cetan yang rendah. Nah, berbagai negara seperti Brasil dan Amerika Serikat telah menerapkan pencampuran bioetanol sehingga menghasilkan gasohol atau mengandung 24% bioetanol dan 76% bensin. Itu di Brasil, dan di Australia, Amerika Serikat, dan Cina itu disebut dengan S10 atau 10% bioetanol. Nah, di samping kelebihannya tadi, bioetanol juga tentu memiliki beberapa kekurangan. Misalnya seperti densitas energi yang lebih rendah 34% dari bensin, bersifat korosif, dan tekanan uap yang rendah mengakibatkan sulitnya cold start atau penyalaan mesin pada saat kondisi mesin dingin, atau jadi kalau misalnya mesin mati dia susah untuk starter. Kemudian meskipun dengan berbagai kekurangan yang tadi, dengan densitas yang rendah, misalnya tekanan uap yang rendah, tapi karena banyak memiliki kelebihan yang murah, yang ramah lingkungan, maka masih banyak digunakan dan salah satu bentuk penggantian energi. Nah, kemudian proses produksi bioetanol itu yang pertama jadi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu proses persiapan bahan baku seperti proses pemotongan, milling, dan grinding misalnya. Kemudian pre-treatment seperti metode fisiokimia atau biologis, contohnya stream explosion. Kemudian perlakuan mikrobial, asam atau alkali. Kemudian pelepasan gula fermentasi bebas melalui hidrolisis atau sakarifikasi menggunakan enzim bakteri dan jamur. Kemudian yang keempat itu fermentasi oleh mikroorganisme seperti ragi, bakteri, atau jamur. Kemudian yang kelima itu proses distilasi atau menggunakan unit distilasi multistage dan dihasilkannya etanol. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai penjelasan dari kelima tahap pembuatan bioetanol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM D02181509. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi tentang terakhirnya itu proses produksi bioetanol.
terbagi menjadi 5. Nah, saya akan menjelaskan tentang 1 dan 2. Baik, yang pertama itu persiapan bahan baku. Nah, proses persiapan bahan baku biasanya merupakan tahap pertama pada treatment biomassa dan bertujuan untuk memperkecil ukuran material. Namun terkadang kondisi ini tidak ideal atau diinginkan akibat konsumsi energi yang berlebih seperti pada tahap milling. Oke, lanjut. Konsumsi energi dalam proses permesinan sangat berkaitan erat dengan ukuran dan jenis bahan baku yang dapat digunakan. Dalam berbagai kasus, metode pretreatment ini yang baru-baru dikembangkan dapat meminimalisir kebutuhan untuk size reduction dan grinding, sehingga tahap pertama ini tidak perlu dilakukan guna hemat mengkonsumsi energi. Baik. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, apa itu yang kedua? Yaitu pretreatment. Nah, tujuan pretreatment ini ialah untuk mengganggu struktur recalcitrant. Apa itu recalcitrant? Ya, di mana kondisi yang menyebabkan biomassa tahan terhadap degradasi enzim dan mikroba pada tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hidrolisis enzimatik. Ialah proses konversi lignoselulosa yang memanfaatkan enzim, baik itu bakteri atau jamur, untuk depolimerisasi atau penguraian biomassa sehingga diperoleh gula fermentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fermentasi dan produksi etanol. Proses ini bertujuan untuk mengubah gula fermentasi hasil hidrolisis menjadi etanol yang diikuti dengan serangkaian proses distilasi untuk memisahkan antara etanol dan zat lain-lain. Zat lain-lain yang dimaksud ini ialah meliputi byproduct dan limbah air setelah melalui proses solid separation, penguapan, dan pengeringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram aliran produksi bioetanol dari limbah biomassa. Yang pertama, limbah biomassa. Selanjutnya persiapan bahan baku dengan pengurangan ukuran menggunakan proses penggilingan dan grinding. Selanjutnya pretreatment atau pencairan, termasuk struktur polimer besar, dan selanjutnya hidrolisis atau sakarifikasi, menghasilkan residu padat. Ini termasuk polimer kecil. Selanjutnya detoksifikasi, menghasilkan mikroorganisme seperti ragi, bakteri, dan jamur. Dalam proses ini terdapat larutan gula. Selanjutnya setelah proses detoksifikasi yaitu fermentasi dan selanjutnya destilasi. Dalam proses ini terdapat dua, yaitu etanol menggunakan 90-90%. Selanjutnya menghasilkan proses dehidrasi atau pengeringan dengan menghasilkan etanol lebih dari 99%. Selanjutnya yaitu pemisahan padatan, yaitu proses evaporasi dan drying. Evaporasi yaitu penguapan dan drying itu pengeringan. Di sini terdapat dua yang dihasilkan, yaitu pengeringan oleh produk dan air limbah. Selanjutnya tabel 82 yaitu pemanfaatan limbah biomassa dan produksi bioetanol. Dalam tabel ini terdapat beberapa sumber sampahnya, yaitu sumber industri, sampah makanan, limbah padat perkotaan, limbah pertanian, dan tanaman pertanian. Kesimpulan, produksi bioetanol dari bahan baku limbah mengalami perkembangan yang disebabkan oleh kebijakan atau energi, polisi secara global, serta harga minyak yang berfluktuasi tergantung teknologi dan bahan baku. Bioetanol generasi kedua dapat memberikan keuntungan seperti penurunan emisi GHG, konservasi lahan, peningkatan kualitas perairan, dan lain sebagainya.
Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.